Iya, Di. Halo masyarakat, kali ini Mimin akan membahas sebuah film horor asli Indonesia. Film ini adalah film horor pertama yang ditayangkan oleh Iflik. Film ini dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Fauzan Rizal dan dibintangi oleh Devan Mahendra sebagai Andi dan Joshua Suherman sebagai Babon. Film ini dibuat dengan gaya yang berbeda, yaitu dengan cara pengambilan dari pemainnya seperti dokumenter, sehingga siapa saja yang melihat film ini akan terbawa suasana kisah yang nyata. Film ini berkisah tentang dua orang mencari sahabatnya yang hilang setelah mendaki di Gunung Merapi. Bagaimana keseruan filmnya? Inilah kisah Tanah Jawa. Film dimulai dengan seorang yang bercerita di depan kamera bernama Andi. Nama gue Andi. 2 bulan yang lalu, sahabat gue Rio hilang saat melakukan pendakian ke Merapi. Dia menceritakan hilangnya Rio di Gunung Merapi saat pendakian dan menunjukkan video terakhir pendakian yang merekam kejadian tersebut. Jamal! Yo, lu kemana sih? Lu kilo! Pos. Coba mundur. Kemudian ada Babon, yaitu teman dan sahabatnya Andi, yang hobi bermain kamera dan merekam. Dan Sen pun berubah di tempat kediaman orang tua Rio. Terlihat saat mereka sampai di rumah tersebut, banyak orang yang sedang berdoa untuk Rio. Di awal, Babon yang sedang berkeliling untuk mengecek kediaman rumah Rio menemukan sebuah penampakan seorang wanita memakai topeng dan pakaian adat Jawa. Iya, Di. Kalau saya sih auto minggat dari rumah itu. Jelas-jelas barusan ada pengajian, udah ada setannya aja. Tak lama berselang, Babon dan Andi pun menginap di rumah Rio untuk menemani ibu Rio yang sendirian. Saat tengah malam, Babon terbangun dari tidur dan mencari kameranya. Saat Babon menemukan kameranya, dia dikejutkan dengan adanya ibu Rio di dapur yang sedang memotong daging atau kayu. Saya juga nggak tahu, soalnya kelihatan keras dan nggak kepotong-potong. Babon yang takut langsung membangunkan Andi di kamar. Nggak ada apa-apa. Sini. Saat mereka berdua mencoba bertanya, ibu Rio langsung melotot dan bilang, Kenapa kamu tidak ikut Rio? Ibu! Bantuin, Bang. Tolong dulu kameranya. Sens pun berpindah ke kuburan, di mana kuburan tersebut adalah kuburan Rio. Bapak Ibu di sini baca doa buat siapa? Bapak Ibu baca doa buat siapa? Bu. Saat Babon dan Andi ingin pulang dari kuburan, kamera si Babon menemukan sebuah penampakan, yaitu sosok merah di kuburan. Di, Andi. Rio. Bon. Ngapain sih, ayo? Tidak lama setelah itu, Sens pun berpindah lagi ke rumah Rio. Di sana ada ibu Rio yang sedang bercerita tentang sebelum berangkatnya Rio ke Merapi dan beberapa hal aneh yang terjadi pada Rio. Beberapa hari sebelum naik gunung, Rio jadi sering lembur buat menyelesaikan semua urusan pekerjaannya. Terlihat Rio dengan pandangan kosong melihat keluar jendela, dan saat ditanya ibunya, dia hanya cuek. Rio, tapi
Rio? Bobon dan Andi pamit pulang, dan saat mau pulang, Babon dan Andi diberi uang dari ibunya untuk ongkos mencari Rio ke Merapi. Walaupun awalnya ditolak, akhirnya diterima juga. Duit, masa nggak mau diambil? Hehe. Sains pun berpindah ke Jakarta. Terlihat ada Andi dan Babon yang sedang terlibat sedikit cekcok karena masalah pencarian Rio yang ingin dilakukan. Cekcok tersebut terjadi karena Andi merasa tidak mungkin mencari Rio yang sudah 2 bulan menghilang untuk ditemukan. Tetapi Babon membantah dan ingin tetap mencari 2 bulan. Rio. Pikir aja deh. 2 bulan Rio udah hilang. Apa yang lu harapin? Emang kenapa? 2 bulan itu ya, kalau manusia punya cadangan air yang cukup, punya cadangan makanan, bisa dia bertahan. Apalagi dia punya surviving skill, niat hidup. Bisa. Beberapa saat kemudian, datang tunangan Rio ke rumah Andi yang bercerita bahwa Rio selalu datang ke mimpinya dan memberikan cincin tunangannya. Rio bilang, gue jaga cincin ini baik-baik. Cincin ini balik ke gue. Gak lama setelah gue dengar berita kalau Rio hilang. Sontak, Andi pun sebagai sahabatnya berubah pikiran dan pergi mencari Rio. Sains pun berganti ke tempat seorang pendaki yang bernama Rana yang selamat saat pendakian bersama Rio yang merekam video di awal tadi. Awalnya gue kenal sama Rio di penginapan. Dari situ gue tahu kalau Rio berencana untuk naik di hari yang sama juga. Saat Rana selesai bercerita, Babon dan Andi langsung memutuskan berangkat ke Yogyakarta untuk mencari Rio. Saat berada di bus, Babon menemukan sebuah penampakan perempuan yang duduk di belakang bus. Sampailah mereka di Jogja dan langsung menemui Pak Wicaksono selaku kepala desa setempat untuk meminta tolong diantarkan ke juru kunci agar mendapat informasi tentang Rio. Jadi temenmu itu, Bapak juga sudah dengar kabarnya. Saat mereka sampai ke tempat juru kunci, sambutan yang diberikan langsung tidak mengenakan. Nih, lihat nih. Bon, udah gue bilang jangan macam-macam aja sini. Kapan kowe sak kloron mulih? Kalian kapan pulang? Kebetulan kami baru saja sampai dari Jakarta. Ya itu, kami berniat untuk cari teman kami dulu di Merapi. Teman kalian itu tidak mau pulang. Sontak, mereka kaget dan bertanya tentang hal tersebut. Kepala desa yang mendengar hal tersebut langsung mengantar mereka ke terminal dan menyuruh mereka pulang. Kita punya penginapan, kenapa nggak diantarin ke sana aja? Pak, Kalian pulang sekarang. Kami belum ketemu teman kami, Pak. Kami nggak bisa pulang. Pak, kita cuma mau nyari teman kami, Pak. Jadi gimana sih? Apa kalian tidak paham? Paham gimana? Bapak dengar sendiri loh. Andi yang masih bertanya-tanya mengamuk di terminal sembari mencari tempat penginapan. Babon yang mengikuti Andi di belakang melihat penampakan seorang anak kecil yang naik ke delman dan diiringi para tentara keraton. Udahlah. Kalau kayak begini kita harus cari aparat. Tenang. Sains pun berganti lagi. Mereka yang merasa warga sekitar tidak bisa dimintai bantuan langsung mencari aparat kepolisian
Tetapi respon dari polisi tersebut sama saja dan menganjurkan mereka untuk mengikuti apa yang disarankan warga sekitar. Tapi ini saya menyarankan, kalian harus menghormati apa yang orang sini percayai, ya. Sore pun datang. Mereka menginap di sebuah hotel kecil di lereng Merapi. Di sana, Andi meminta menginap beberapa hari, tetapi Babon menolak karena tempat tersebut kumuh dan terlihat tua. Kok minta handuk sih? Katanya cuma nginep semalam di sini. Maunya juga gitu, tapi ini kan weekend, tempat lain pasti penuh, Bon. Tidak lama setelah itu, hal yang tidak diinginkan terjadi. Nggak ada itu, nggak ada orangnya. Anjir! Jorok banget ini ospek, sampah. Udah pernah dirawat pasti nih. Lihat deh, lihat lo mau nginep di tempat itu. Babon pun meminta Andi untuk pindah penginapan. Tetapi karena weekend, Andi merasa semua penginapan akan penuh. Jadi mau tidak mau mereka berdua menginap di sana. Malam pun tiba. Babon yang sedang tertidur terganggu oleh suara orang yang sedang mengetuk pintu dengan keras. Tidak lama kemudian, muncul sosok perempuan itu lagi. Tidak lama kemudian, Andi masuk kamar dan tidur. Saat Andi tidur, dia bermimpi melihat Rio yang sedang masuk ke sebuah kamar. Lalu Andi mengikutinya. Rio. 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 Di dalam kamar, Andi yang terus mencari Rio malah bertemu dengan sosok menyeramkan menyerupai Rio. Rio. Dan episode 1 pun berakhir. Permisi. Itulah part pertama dari kisah Tanah Jawa Merapi. Kalau kalian ingin terus mengikuti kelanjutannya di part 2, part 3 dan selanjutnya, jangan lupa subscribe dulu dan tinggalkan like dan komen di kolom komentar. Rio? Saya mau bantu. Boleh? Tapi Bapak tahu rute ke itu nggak, Pak? Hutan Terlarang. Tahu.